Selamat datang di channel Yechen Pink Mania. Naga tak terkalahkan bab 7192 sampai bab 7194. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Hattori Hanzo tiba-tiba berlutut di hadapan Yechen untuk menunjukkan kesetiaannya, membuat orang banyak itu semakin tercengang sesaat. Bahkan Mitsui Ryotaka dan putrinya Mitsui Shinmei tidak mengetahui wajah asli Hattori Hanzo. Hal ini terutama karena, walaupun Ninja Iga dan Hattori Hanzo terkenal di Jepang, banyak orang tidak mengetahui wajah asli mereka. Ninja Jepang adalah seniman bela diri yang sangat berhati-hati, terus terang saja, pada kenyataannya, mereka adalah pemain yang cabul. Latihan sehari-hari mereka memiliki beberapa keterampilan inti. Salah satu keterampilan yang sangat penting adalah berusaha untuk tidak membiarkan orang melihat diri mereka sendiri. Pada hari kerja mereka menyembunyikan banyak alat peraga di bagian pinggang celana panjang. Setengahnya digunakan untuk anak panah tersembunyi untuk melukai orang, setengahnya lagi digunakan untuk bersembunyi dan menyamarkan, tidak memperlihatkan warna asli mereka, tetapi juga merupakan semacam perlindungan diri. Mitsui Yoshitaka benar-benar tidak menyangka, Ninja Iga sebagai keluarga ninja terbesar di Jepang, benar-benar bergegas ke Kubah untuk melapor kepada Yechen di saat kritis, dan terlebih lagi, mengapa aula ninja Jepang, bagaimana mungkin kepada orang Tiongkok mereka akan tunduk. Meskipun demikian, hati Mitsui Yoshitaka yang menggantung masih sepenuhnya rileks pada saat ini. Lihatlah pertempuran Ninja Iga ini, ditambah dengan kekuatan Dewa Yechen, malam ini nyawa ini diperkirakan akan terselamatkan. Yechen bertanya pada Hattori Hanzo saat ini, bagaimana situasi di luar saat kalian masuk? Hattori Hanzo berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Ye, ketika aku memimpin anak buahku untuk masuk, sudah ada beberapa orang mati di luar, kira-kira ada sekitar selusin mayat, mereka semua mengenakan jas hitam, mereka seharusnya pengawal. Yechen menoleh dan bertanya kepada Mitsui Ryotaka, mengapa anak buahmu masih pemula? Bukankah kamu yang mengatakan bahwa mereka bisa menghentikan 1000 pasukan? Ini. Mitsui Yoshitaka juga sedikit bingung, dengan canggung berbicara, pengawalku, semuanya pensiunan dari pasukan khusus pasukan bela diri Jepang hingga prajurit tingkat atas, menurut teori, bahkan jika mereka menghadapi samurai, tidak mungkin jatuh ke angin. Aku tidak tahu apa alasannya hari ini. Yechen bertanya lagi, apakah pengawalmu tidak punya senjata? Mitsui Liangxiao berkata, ya. Yechen bertanya lagi, lalu kenapa aku tidak mendengar suara tembakan? Mitsui Ryotaka berkata dengan canggung, ini. Saya tidak yakin tentang ini. Tapi jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Yechen berkata dengan dingin, pernahkah kau memikirkannya? Bunga hitam di sisi Amerika baru saja turun belum lama ini. Kita berada di daerah pusat kota. Puluhan ribu penonton di luar sudah keluar dari tempat itu. Waktu bagi orang-orang di luar untuk menerima berita, mengumpulkan para samurai, dan kemudian bergegas ke sana sepertinya tidak akan terlalu singkat. Bukankah kau baru saja meminta orang-orangmu untuk naik helikopter dan bergegas ke sana untuk mendukung mereka? Orang-orang di helikopter bahkan belum tiba. Bagaimana mungkin orang-orang ini ada di sini? Mitsui Ryotaka mengerutkan kening dan membuka mulutnya untuk bertanya, Tuan Ye, maksud Anda adalah orang-orang ini seharusnya sudah disergap di dekat sini sejak lama. Yechen mengangguk dan berkata, kali ini reaksimu sangat cepat. Kelompok orang ini datang terlalu cepat. Tidak mungkin mereka datang terburu-buru setelah menerima berita dari Dark Flower. Sambil berkata demikian, Yechen menghentakkan kakinya sebentar, lalu menatapnya dan menatap tawana, lalu berkata, karena gerombolan ini tidak bergegas setelah menerima berita, maka orang yang ingin mereka bunuh bukanlah tawana. Wajah Mitsui Liangxiao menegang, dan tanpa sadar dia bertanya, maksud Tuan Ye adalah para samurai ini, ada di sini untuk membunuhku? Yechen bertanya balik, apa lagi? Apakah menurutmu mereka di sini untuk membunuhku? Mitsui Ryotaka buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, tidak.
Aku hanya tidak memikirkannya, Ye Chen melambaikan tangannya, pikiranmu berputar terlalu lambat, sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya. Ye Chen segera berkata kepada Hattori Hanzo, suruh anak buahmu menjaga kedua sisi lorong, begitu ada yang mendekat, teriaklah agar mereka pergi tanpa menunggu pertemuan, dan mereka yang ngotot mendekat tanpa mendengarkan bujukan akan langsung dibunuh. Hai Ichi. Hattori Hanzo segera berkata kepada para ninja yang dibawanya, semua ninja Iga dengarkan perintahnya, jaga ketat jalan masuk, jangan biarkan siapapun datang, untuk mencegah musuh membawa senjata berat, kalian semua siapkan pedang tangan dan senjata tersembunyi lainnya, asal ada yang berani menunjukkan kepalanya, langsung bunuh mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kerumunan ninja segera memimpin perintah dan menjaga dua lorong itu dengan ketat. Pada saat ini, Ye Chen berjalan ke arah samurai yang berlutut dan langsung mengangkat orang yang buta sebelah matanya, dan bertanya dengan suara dingin, dikatakan, siapa sebenarnya yang mengirimmu ke sini? Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku akan meninggalkanmu hidup-hidup, tetapi jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya atau tidak berbicara, aku akan mengambil nyawamu. Meskipun dalam hatinya lelaki itu merasa takut, ia tetap memberanikan diri dan berkata, saya masih punya keluarga dan anak-anak. Kalau saya meninggal, keluarga saya bisa mendapat ganti rugi yang besar. Kalau saya mengadukan mereka, maka seluruh keluarga saya harus mati. Sambil berkata demikian, ia membuka matanya yang tertutup dan berteriak dengan sedih kepada sekelilingnya. Saudara-saudara, jangan lupa bahwa kita ini satu. Siapapun yang membocorkan informasi, semua keluarga kita akan tamat. Ye Chen mengerutkan kening dan mencibir, hal sesederhana itu, aku tahu apa yang terjadi bahkan jika kau tidak memberitahuku. Bertanya padamu hanya untuk memberimu kesempatan untuk hidup. Sangat disayangkan kau tidak tepat sasaran saat diberi kesempatan. Setelah berkata demikian, Ye Chen bertanya kepadanya, orang yang memintamu membunuh, apakah dia saudara Tuan Mitsui? Ketika kata-kata itu keluar, mulut samurai itu terbuka lebar karena terkejut. Dan meskipun matanya tidak bisa melihat Ye Chen, dia menatap lurus ke arah datangnya suara Ye Chen, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Adapun Mitsui Liang Xiao dan Mitsui Shinmei, mereka juga tercengang, tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu. Meskipun samurai itu terkejut, dia tidak berani menunjukkan apapun, dan dalam hatinya, dia juga takut kalau Ye Chen sengaja menipu kata-katanya. Sementara Ye Chen berkata dengan wajah malu-malu saat ini, gunakan sedikit otakmu untuk mengetahui bahwa kalian bisa datang begitu cepat. Bukan karena kalian menerima berita dari Darflower paling awal, dan bukan karena kalian kebetulan sangat dekat dengan tempat ini, tetapi itu karena seseorang telah menyembunyikanmu di lingkungan ini. Ada beberapa puluh ribu orang di sini, dan menyembunyikan beberapa puluh orang dapat dikatakan sebagai tugas yang mudah. Juga, karena seseorang telah menyembunyikan begitu banyak dari kalian para samurai di sini sebelumnya, itu membuktikan bahwa orang yang akan dibunuhnya adalah salah satu dari kita yang telah bertekad untuk berada di sini sejak lama. Jadi sepertinya itu bukan aku dan Nona Fei, hanya Tawana dan Mitsui-san dan Nona Mitsui. Lagi pula, seseorang sudah bergerak ke Tawana sore ini, dan Darflower dilepaskan setelah operasi gagal, dan kalian muncul setelah Darflower dilepaskan, yang berarti target kalian yang disebutkan tidak mungkin Tawana juga. Setelah menyingkirkan semua orang ini, yang tersisa hanyalah Mitsui-san dan putrinya. Mitsui-san tidak terlalu tua dan tidak punya saham besar. Tidak mungkin majikanmu akan berusaha keras untuk membunuhnya. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah Mitsui-san. Mitsui Ryotaka berseru, Tuan Ye, apakah Anda mengatakan bahwa semua samurai ini diatur oleh Ryokan? Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memerintahkannya, telepon sekarang juga dan tanyakan apakah semua tenaga kerja yang aku minta kamu kerahkan sudah datang. Mitsui Liang Xiao buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon salah satu orang terdekatnya. Begitu panggilan itu dibuat, terdengar suara helikopter menderu dan seorang pria berteriak keras dari ujung sana. Halo, Tuan. Saya Honda Shinichi. Bolehkah saya bertanya apa perintah Anda? Mitsui Ryotaka sengaja menyalakan pemutar eksternal dan berkata kepada Ye Chen, dengar, Tuan Ye, itu suara baling-baling helikopter, mereka pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Mungkin mereka akan segera sampai di sini. Ye Chen tampak tidak yakin dan melambaikan tangannya. Jangan langsung mengambil kesimpulan, tanyakan dulu.
Mitsui Ryotaka tidak punya pilihan selain bertanya kepadanya. Honda, kalian sudah berapa lama menuju Dom? Dom? Honda di ujung telepon bertanya dengan bingung. Tuan, bukankah Anda meminta saya untuk membawa orang ke Ninano Hakai untuk melindungi Tuan? Shinono Hachikai? Mitsui Ryotaka berkata dengan nada mengejek, sudah kubilang datang ke Dom untuk melindungiku. Dengarkan baik-baik, itu untuk melindungiku. Siapa yang menyuruhmu pergi ke Oshino Hakai untuk melindungi ayahku? Terima kasih masih menyimak channel Yechen Pink Mania. Rumah besar keluarga Mitsui di Tokyo terletak di sebelah barat daya pusat kota Tokyo, sedangkan Dom berada di sebelah utara pusat kota Tokyo. Adapun Oshino Hakai yang disebutkan Shinichi Honda di telepon, itu adalah tempat di mana lelaki tua dari keluarga Mitsui itu istirahat untuk masa tuanya, dan tempat itu dekat dengan Gunung Fuji, dan berjarak setidaknya 80 km di sebelah barat daya rumah besar Mitsui. Dengan kata lain, dia telah berangkat dari Mitsui Manor dan pergi ke arah yang berlawanan dari Dom. Honda Shinichi buru-buru berkata, Tuan, adikmu Ryokanlah yang meneleponku untuk memberitahu bahwa ayahmu dalam bahaya di tanah milik Oshino Yakumi, dan memintaku untuk segera membawa seseorang ke sana, jadi itulah mengapa kami bergegas pergi ke tempat Oshino. Mitsui Ryotaka langsung tersadar, wajahnya dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Jibaka. Kalian berbalik dan segera datang ke Dom. Aku diserang di Dom, harus cepat. Semakin cepat semakin baik. Setelah menutup telepon, raut wajah Mitsui Liangxiao tampak sangat jelek. Lengan yang memegang telepon bergetar tak terkendali. Dia berkata dengan sangat marah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa saudaraku sendiri, yang telah bekerja keras melayaniku selama bertahun-tahun, ingin membunuhku. Ye Chen mendengus dan tertawa, berkata, seharusnya ada banyak hal lain yang tidak kau duga. Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah. Ada kalanya aku benar-benar tidak mengerti bagaimana orang sepertimu bisa memimpin kerajaan finansial yang besar. Tetapi ketika aku memikirkan fakta bahwa Liu Zhen juga seorang kaisar selama 40 tahun saat itu, aku hampir merasa lega. Mitsui Liangxiao terkejut dan bertanya, siapa Liu Zhen? Ye Chen tercengang dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, itu tidak penting. Mitsui Shinmei di samping merasa sedikit malu di wajahnya, dan buru-buru mengingatkan, Odo-san, Liu Zhen ada di Romance of the Three Kingdoms, putra Liu Bei, bukankah kamu dulu paling menyukai Three Kingdoms? Mitsui Ryotaka langsung menatapnya dengan mata terbelalak, putra Liu Bei? Si bodoh itu. Mitsui Shinmei buru-buru berkata, Liu Zhen mungkin tidak bodoh, hanya saja kemampuannya biasa-biasa saja. Kemampuannya biasa-biasa saja. Mitsui Liangxiao tidak merasa terhibur. Seluruh orang itu dipenuhi dengan kemarahan dan depresi. Tetapi dia tidak berani berdebat dengan Ye Chen, jadi dia hanya bisa menyimpang untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Jadi dia melampiaskan semua amarahnya pada adik laki-lakinya sendiri. Sambil mengutuk, Mitsui Liangkang, sialan ini. Dia pasti khawatir aku akan meminta Honda untuk mendukungnya. Jadi dia beralih ke Shinono Hakai sehingga dia bisa membeli cukup waktu untuk samurainya. Sepertinya dia sudah lama berencana untuk membunuhku hari ini. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia mungkin tidak menyangka akan seberuntung itu hari ini. Bertemu dengan seseorang yang melepaskan bunga gelap bernilai miliaran dolar untuk mengambil nyawa Tawana, membunuhmu dan Tawana bersama-sama dalam situasi ini, semua orang akan mengira bahwa si pembunuh sedang berlari ke arah bunga gelap, dan membunuhmu hanya sekadar menumpang padanya. Mitsui Liangxiao juga tidak tahu apakah dia sedang berbicara tentang saudaranya sendiri Mitsui Liangkang atau Ye Chen di depannya. Seluruh orang itu marah dan mengutuk yang sama di tempat yang sama. Jibaga. Baka. Bakayalu. Ye Chen tidak lagi memperhatikannya, tetapi malah menatap samurai buta di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian sama bodohnya. Sudahkah kalian memikirkannya? Kegagalan operasi kalian malam ini menandakan kegagalan rencana Mitsui Liangkang juga. Dan Mitsui Liangkang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa mengancam keluargamu? Jika aku bertanya sesuatu kepadamu tadi dan kamu menjawab dengan jujur, kamu tidak hanya akan dapat bertahan hidup, kamu juga akan dapat menebus dirimu sendiri. Hanya saja sayang sekali aku memberimu kesempatan, kamulah yang tidak memanfaatkannya. Mendengar hal itu, pihak lain pun segera mengetahui alasan di balik perbuatannya. Setelah menyesali perbuatannya, dia pun segera memohon ampun. Tuan, tolong ampuni nyawa saya.
Saya akan memberitahu apapun yang Anda minta. Sudah terlambat. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. Hanya ada satu kesempatan. Jangan salahkan aku jika kamu salah memilih. Setelah mengatakan itu, dia langsung melemparkan orang ini ke depan Hattori Hanzou dan berkata dengan suara dingin, "Ya Hattori Hanzou, datanglah dan kirimkan dia pergi." Hattori Hanzo segera membungkuk dan berkata, hai aku." Setelah berkata demikian, tiba-tiba sebilah pedang pendek lain menyembul dari balik lengan jubah hitamnya. Dan seketika itu pula, pedang itu tergenggam di tangannya dan langsung menusuk tepat ke jantung sang samurai. Bersambung.